sebab Engkau tetap dekat. Tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku diberi
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan pada hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu melalui kebaktian doa online. Mari kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 begini bunyinya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Betapa sering kita melupakan kebaikan Tuhan sehingga jiwa kita sangat sulit untuk bersyukur, apalagi untuk memuji Tuhan. Mari bangunkan jiwa kita yang lesu. Pujilah Tuhan. Ingatlah semua kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Sekalipun saat ini mungkin kita dalam kondisi susah, mungkin dalam kondisi tertekan dan gelisah. Namun mari angkat jiwa kita untuk memandang wajah Tuhan, fokus kepadanya. Ketika pujian dikumandangkan, biarlah roh Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita mendapat kekuatan dan kelegaan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Mari bernyanyi lebih dari sebelumnya. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Tuhan, kepada Engkau yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha adil, yang maha kasih, yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan puji-pujian kami, sembah kami, syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada segala beban yang berat, beban dosa yang senantiasa mengkungkung kami ya Tuhan. Entah itu kepahitan hati, entah itu segala hal yang membuat kami tidak bisa terus beriman kepada Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh ditekan oleh iri hati, oleh benci, oleh dendam. Tuhan, kami mau bawa semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga hati kami boleh dipenuhi oleh pujian kepada Tuhan. Sehingga hati kami boleh dipenuhi oleh berkat Tuhan dari tahta Allah yang maha tinggi. Sehingga kasih Tuhan itulah yang membuat kami mampu untuk memuji Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, nama-Mu besar, kebaikan-Mu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. terima kasih Tuhan akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Engkau berkenan menerima puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua hidup kami. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita ada di sini sebab Tuhan memilih kita. Betapa beruntungnya kita. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kerinduan kepada Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Mari kita memuji Tuhan ke tempat lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan tegakkan, Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. mari kita membuka suara, kita bersyukur pada Tuhan. Untuk kasih Tuhan, untuk pengampunan Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan. Bersyukur untuk adanya keluarga inti dan saudara seiman di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk pekerjaan dan kecukupan-kecukupan. Bersyukur masih punya iman di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun hidup di dalam kondisi susah. Mari kita buka suara, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan.
Kami sungguh-sungguh bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk segala kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasihkan dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini kami masih memiliki keluarga. Tuhan, baik itu pasangan kami, baik itu anak-anak kami, bahkan kami masih memiliki orang tua di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena keberadaan mereka itu sungguh-sungguh membuat kami bersuka cita di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun ya Tuhan, kami melihat adanya keterbatasan, adanya kelemahan, kekurangan, tetapi Engkau memberikan mereka dalam hidup kami. Tuhan, itu adalah kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa makan, minum yang cukup ya Tuhan. Kami masih punya tempat berteduh. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang masih boleh melakukan aktivitas kami. Kami tidak sakit Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami masih boleh berdoa bersama-sama, kami bersyukur ya Tuhan. Kami masih boleh punya pekerjaan ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu menekan. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bagi keluarga kita, supaya diberikan kasih agape di dalam relasi suami istri, orang tua anak, kakak adik. Kita berdoa supaya Tuhan juga beri hikmat bagi orang tua untuk mendampingi anak-anak yang studi secara online. Kita berdoa, Tuhan memberkati segala pekerjaan, Tuhan memberikan pemulihan keluarga yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kondisi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan. Engkau sangat tahu apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin ada relasi yang kurang baik antara suami istri, orang tua anak, kakak adik ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan hadir ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu memenuhi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, pada waktu mendampingi anak-anak untuk studi online, Tuhan kasih kekuatan, kasih hikmat, kasih kesabaran ya Tuhan. Sehingga setiap orang tua bisa mendampingi anak-anak ini dengan sukacita ya Tuhan. Anak-anak boleh mengalami kasih Tuhan lewat pendampingan orang tua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kalau di antara kami ya Tuhan sedang mengalami pekerjaan yang susah, bahkan ya Tuhan mungkin ada yang di PHK sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Tuhan, buka jalan Tuhan. Biarlah ada pemenuhan doa daripada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, ketika mereka berlutut kepada Tuhan, Engkau melihat air mata mereka, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Mungkin di dalam pabrik, di dalam perusahaan yang mereka jalani, Tuhan itu susah sekali. Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Engkaulah yang hadir ya Tuhan di tengah-tengah kesusahan. Sehingga Engkau yang jalan di depan itu membuat setiap anak-anak-Mu tetap bisa berdiri berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong kalau ada yang sakit ya Tuhan, baik itu di rumah, sakit tua, atau di dalam sakit harus isolasi mandiri, atau ada di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau hadir ya Tuhan. Engkau memberikan pemulihan, biarlah obat-obat, vitamin, dan perawatan yang diberikan sungguh-sungguh boleh memberikan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan bisa bangkit kembali, bisa melihat kepada Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Engkau tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tegakkan kaki. Tuhan tegakkan kaki.
kakiku, dalam imanku dekatmu, lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita juga berdoa bagi gereja Tuhan. Tuhan tetap memberkati pemberitaan firman. Tuhan memberikan sukacita, semangat, kesetiaan bagi para hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan para aktivis gereja dan alat-alat yang digunakan di dalam pelayanan online. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan di gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan buat gereja kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, Engkau memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan Engkau memberikan firman-Mu untuk diberitakan, sehingga gerejamu boleh terus memberitakan firman Tuhan dalam kondisi apapun ya Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong, Engkau juga memberikan berkat-Mu ya Tuhan bagi para pelayan Tuhan yang melayani untuk pemberitaan firman secara online. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Mungkin mereka juga punya kesusahannya sendiri. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Berikan sukacita kepada mereka. Ketika mereka mempersiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan. Ketika mereka mempersiapkan hati mereka, tenaga mereka ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka. Sehingga gereja ini ya Tuhan tetap boleh menjadi gereja yang memberitakan firman Tuhan senantiasa. Di dalam segala hal yang harus dihadapi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis. Tuhan kiranya Engkau tolong. Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ketika mereka harus memperhatikan keluarga mereka. Ketika mereka harus memperhatikan pekerjaan mereka. Ketika mereka juga harus memperhatikan pelayanan. Tuhan biarlah semuanya itu boleh fokus. Boleh menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka rindukan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan di luar gereja. Kita berdoa bagi pelayanan di panti jompo dan panti asuhan. Kita berdoa bagi pelayanan melalui radio, TV, YouTube. Kita juga berdoa bagi pelayanan di kampus, di sekolah, di lembaga-lembaga permasyarakatan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami juga mau ingat ya Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di luar gereja. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan yang melayani di panti jompo, yang melayani di panti asuhan. Ya Tuhan, di panti-panti yang ada di Indonesia ini maupun di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberikan mereka sukacita di dalam pelayanan ini. Tuhan, bahkan kami mau berdoa bagi mereka yang melayani lewat radio, lewat TV, lewat YouTube. Tuhan, biarlah mereka tetap konsen untuk membawa hati mereka, pikiran mereka, tangan mereka, kaki mereka, semua hal yang ada di dalam hidup mereka ya Tuhan, di dalam Engkau. Sehingga Engkau boleh memakainya dengan luar biasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang melayani di sekolah, di kampus, walaupun kali ini mesti dengan online. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kreativitas yang luar biasa bagi para anak-anak-Mu yang melayani ini. Tuhan, kami sungguh mendukung doa-doa kami ya Tuhan untuk mereka semua. Bahkan mereka yang melayani di kota-kota kecil, di desa-desa, di kampung-kampung. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk situasi politik, ekonomi supaya tetap kondusif. Kita doakan keberhasilan vaksin COVID-19.
Kita juga berdoa untuk pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Dan berdoa supaya lebih banyak lagi yang sembuh dan yang sehat bisa tetap perhatikan protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Selain menghadapi masalah kesehatan, bangsa dan negara kami juga menghadapi situasi politik ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan biarkan ya Tuhan orang-orang yang memiliki niat jahat berhasil dengan kejahatannya. Tetapi biarlah mereka sungguh-sungguh boleh akhirnya bersahati dengan pemerintah untuk memikirkan bagaimana Indonesia keluar sebagai pemenang di dalam kondisi yang kritis ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk masalah ekonomi. Tuhan, pemerintah juga dipusingkan dengan masalah ekonomi yang tidak gampang ya Tuhan. Bahkan bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga benar-benar ya Tuhan masalah ekonomi ini juga boleh diselesaikan dengan baik. Tuhan tolong Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberhasilan vaksin COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau yang maha kuasa itu, yang berkenan untuk memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk keberhasilan COVID-19 ini. Sehingga bisa cocok dengan orang-orang Indonesia ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sudah sembuh, biarlah mereka juga ya Tuhan boleh menyaksikan hidup sebagai kesempatan yang kedua yang mereka isi dengan hal-hal yang baik. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa supaya lebih banyak lagi yang sembuh. Bahkan yang sehat juga ya Tuhan boleh memperhatikan protokol kesehatan sehingga ya Tuhan tetap sehat dan tidak menjadi orang-orang yang menularkan penyakit. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan Tuhan. Kami hanya memohon curahan berkat Tuhan dari tahta Allah yang maha tinggi buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau ada pokok-pokok doa yang mungkin belum sempat kita doakan bersama, tapi baiklah dalam beberapa menit ke depan kita doakan itu kepada Tuhan. Ada masalah-masalah yang mungkin kita tidak bisa ngomong kepada siapapun, tetapi biarlah kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Biarlah Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan damai, sukacita, dan satu kekuatan untuk tetap menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita boleh sama-sama merendahkan diri kita dan mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur karena tangan Tuhan yang boleh memimpin di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, kami boleh menemukan bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan boleh memimpin setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu.
Biarlah Tuhan ketika kami melihat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami juga mau lebih mengasihi Tuhan dan kami juga mau lebih dalam untuk hidup seturut daripada kehendak Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk perenungan pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang boleh memimpin, menjamah setiap hati kami. Biarlah hati kami boleh menjadi hati yang terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga boleh menjadi hidup yang sungguh-sungguh melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, sertai di dalam perenungan pada hari ini. Dan biarlah tangan Tuhan yang boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur melalui bulan keluarga. Minggu lalu kita kembali diingatkan untuk membangun keluarga bahagia di dalam Tuhan. Dan tema hari ini akan berbicara mengenai warisan istimewa. Yang terambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara mengenai warisan, kira-kira warisan apa yang akan atau sudah kita berikan kepada anak cucu kita? Saya yakin sebagai orang tua kita ingin memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Dan seringkali warisan terbaik itu saudara berkaitan dengan materi. Banyak orang tua yang menyekolahkan di sekolahan dan universitas terbaik dengan harapan anak-anaknya dapat memiliki masa depan yang cemerlang. Banyak orang tua yang sudah menyiapkan modal materi dengan tujuan agar anak cucunya bisa menjadi orang sukses atau setidaknya meneruskan kesuksesan mereka. Banyak orang tua yang sudah menyiapkan deposito, rumah, dan harta benda lainnya untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Saudara, saya rasa tindakan itu bukanlah sesuatu yang salah. Tentu saja sebagai orang tua, kita menginginkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Kita mulai memikirkan dan mempersiapkan warisan apa yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita. Tapi saudara, kalau pendidikan yang tinggi, materi yang melimpah, jika tidak diimbangi dengan iman dan karakter ilahi, maka semuanya akan menjadi sia-sia, bukan? Saudara, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah kisah seorang anak yang bernama Jennifer Pan. Dia adalah anak yang jenius. Tidak mengherankan jika kedua orang tuanya menaruh pengharapan yang tinggi kepada dirinya. Tapi saudara, dengan kepintarannya, Jennifer Pan justru menipu orang tuanya. Ia berpura-pura kuliah. Ia mengambil uang kuliah yang diberikan orang tuanya untuk kepuasannya. Ia juga memalsukan ijazah. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika ia ketahuan berbohong, ia sendiri merancang rencana untuk membunuh kedua orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, tentu saja sebagai orang tua Kristen, kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Pintar, memiliki kekayaan yang banyak, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Karena itu saudara, penting sekali selain mewariskan pengetahuan, selain mewariskan materi, kita juga perlu mewariskan hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam diri anak cucu kita. Dan saudara, hal ini juga yang ingin disampaikan melalui teks firman Tuhan yang kita baca hari ini.
Saudara, jika kita membaca keseluruhan pasal 8, di sana Rasul Paulus sedang mendorong dan mengingatkan jemaat Roma untuk mematikan keinginan yang berdosa, mematikan keinginan daging, dan jemaat Roma diajak untuk memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu penting. Mengapa? Karena itu merupakan identitas dari anak-anak Allah. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kita menjadi anak Allah bukan karena kita terlihat rohani. Bukan karena orang tua kita Kristen. Bukan juga karena KTP saudara dan saya Kristen. Tetapi kita disebut anak Allah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sebagai anak Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebuah sebutan yang menggambarkan kedekatan relasi antara kita dengan Allah kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-17a di sana dikatakan bahwa jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow, saudara dan saya adalah ahli waris. Kita akan memperoleh warisan yang kekal. Luar biasa, bukan? Tapi saudara, jika kita melihat diri kita, siapa sih kita? Sehingga kita layak memperoleh warisan kekal yang istimewa dari Allah. Bukankah sesungguhnya saudara dan saya adalah orang berdosa yang tidak layak mendapatkan yang baik dari Tuhan? Namun saudara, melalui Tuhan Yesus, Allah menjadikan saudara dan saya menjadi anaknya. Itulah sebabnya melalui bagian ini, Rasul Paulus ingin menggambarkan orang percaya sebagai anak adopsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi artinya memungut, mengambil, mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Nah, saudara, Rasul Paulus memakai gambaran ini untuk boleh menggambarkan bahwa Allah mengambil kita dari seorang budak dosa yang tadinya hidup gak karu-karuan oleh dosa, diangkat menjadi anak Allah. Dan saudara, di dalam budaya Romawi pada waktu itu, anak yang diadopsi akan mendapatkan semua hak anak yang sah dan akan memperoleh warisan barunya. Saudara, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Merupakan sebuah anugerah kehormatan, sebuah hak istimewa. Karena kita yang bukan siapa-siapa ini mendapatkan warisan terbaik dari Allah. Allah telah memberikan Tuhan Yesus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Allah telah menganugerahkan saudara dan saya Roh Kudus untuk menolong, menghibur di dalam segala persoalan yang kita alami. Allah telah juga memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Namun saudara, apakah kita senang dengan warisan yang Allah berikan? Atau saudara dan saya merasa biasa-biasa saja? Apakah kita menganggap bahwa warisan kekal yang Allah berikan kepada kita adalah warisan yang berharga? Saudara, jika kita menganggapnya berharga, pasti kita akan hidup lebih serius mengiring Tuhan. Jika kita menganggap bahwa warisan kekal yang Tuhan berikan adalah istimewa, saudara, pasti juga kita ingin agar anak cucu kita juga memperoleh warisan kekal yang istimewa tersebut. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang pria tua yang bernama Emil Knodel. Karena dia menyukai barang-barang antik, satu kali dia membeli sebuah lemari tua yang berusia 125 tahun. Saudara, dia membeli lemari tua itu dengan harga $100, atau kalau kita kurskan pada hari ini sekitar 1,5 juta rupiah. Saudara, ketika ia membersihkan lemari itu di rumah, betapa terkejutnya dia, Bapak Ibu Saudara. Ketika membuka lemari itu ternyata ada laci rahasia.
Dan ketika ia membukanya, ternyata ada barang-barang berharga senilai 200 juta rupiah. Bapak ibu saudara, si pemilik lemari itu tidak tahu betapa mahalnya nilai lemari yang dia miliki. Seandainya si pemilik lemari itu tahu ada harta karun senilai 200 juta. Kira-kira apakah dia akan menjual lemari itu kepada kenodel dengan harga 1,5 juta rupiah? Saudara, saya yakin tidak akan. Kenapa? Karena harta yang ada di dalam lemari itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Karena harta yang ada di dalam lemari itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Bapak ibu saudara, kita bisa menilai sesuatu berharga. Kita memandang emas berharga. Kita memandang tanah yang kita punyai berharga. Kita memandang pundi-pundi uang di dalam rekening kita itu adalah sesuatu yang berharga. Namun Bapak ibu saudara, berapa nilai warisan yang Allah berikan? Saudara, untuk emas, untuk tanah kita tahu ada nilainya. Tetapi saudara, berapa nilai warisan yang Allah berikan kepada saudara dan saya? Saudara, kalau saya bertanya demikian, pasti saudara akan menjawab tidak ternilai, bukan? Namun saudara, betapa menyedihkannya. Banyak orang Kristen yang menganggap biasa saja. Mungkin karena kekhawatiran akan kehidupan kita dan masa depan anak kita. Atau mungkin untuk mengajar kenyamanan dunia. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa warisan dunia yang sementara ini jauh lebih berharga daripada warisan kekal yang Allah berikan. Karena itu tidak mengherankan jika mereka lebih bangga dengan kepintaran, kesuksesan, kelimpahan berkat materi daripada hidup yang takut akan Tuhan. Bapak ibu saudara, jika kita sebagai orang tua meyakini bahwa warisan kekal yang Allah berikan itu jauh lebih berharga daripada semua warisan yang ada di dalam dunia ini. Bukankah seharusnya kita mengenalkan Kristus kepada anak cucu kita? Dan menolong mereka untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dalam bukunya yang berjudul Learning to Stop. Ibu Charlotte Priyatna mengatakan bahwa warisan terbaik adalah memori. Dan warisan yang sesungguhnya adalah teladan hidup dan warisan iman. Bapak Ibu Saudara, coba deh satu kali kita bertanya kepada anak cucu kita. Menurut kamu papi mami itu seperti apa sih? Menurut kamu apa yang kamu pelajari dari hidup papi mami? Saudara, kira-kira memori seperti apa ya yang ada di dalam pikiran mereka mengenai diri kita? Apakah mereka melihat bahwa kita adalah orang tua yang hidup dalam firman Tuhan? Atau mereka melihat bahwa kita adalah orang tua yang hidup di dalam kedagingan? Apakah mereka melihat warisan teladan dan iman yang baik dalam diri kita? Atau mereka justru melihat banyak hal buruk yang ada di dalam hidup kita? Bapak ibu saudara, saya menyadari mewariskan teladan iman bukanlah hal yang mudah. Dan ada harga yang harus saudara dan saya bayar. Dan di dalam ayat 17 Bapak Ibu Saudara, di sana Rasul Paulus juga mengatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah. Tapi saudara, jangan lupa bahwa di dalam ayat itu juga ada kalimat yang mengatakan menderita bersama-sama dengan Dia. Di mana pada bagian ini Rasul Paulus ingin mengajak jemaat Roma untuk berani membayar harga di dalam mengikut Kristus. Saudara, waktu itu jemaat di Roma sedang menghadapi penganiayaan,
tekanan ekonomi dan sosial. Saya membayangkan mungkin ada di antara mereka yang mulai putus asa, mengalami lemah iman dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam perjuangan mengikut Kristus, di dalam perjuangan iman kita, saudara dan saya harus membayar harga. Saudara, dalam mengikut Kristus ada harga yang harus kita bayar. Misalnya kita perlu membayar harga di dalam sebuah pelayanan yang kita lakukan. Kita perlu meninggalkan dosa dan kebiasaan kita yang buruk untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan saudara, di dalam konteks membesarkan anak di dalam Tuhan, di dalam menuntun dan menolong mereka untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara dan saya pun perlu membayar harga. Mungkin kita mendampingi mereka dalam beribadah online, memiliki waktu untuk berdoa bersama di tengah kesibukan kita, mendampingi mereka dan menceritakan pengalaman kita di dalam mengikut Kristus, supaya mereka belajar dari kegagalan dan keberhasilan kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kita juga belajar menahan mulut kita ketika kita sedang emosi. Kita belajar memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Membagikan kebaikan Tuhan dengan menolong sesama yang membutuhkan. Sehingga anak cucu kita, generasi muda, memiliki role model di dalam mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika untuk mewariskan warisan dunia, seseorang bisa berani bayar harga. Habis-habisan mengupayakan berbagai hal, bekerja dari pagi sampai malam untuk bisa mewariskan hal-hal dunia kepada anak-anaknya. Saudara, seharusnya hal yang sama juga kita lakukan untuk memberikan warisan yang kekal kepada anak cucu kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika para orang tua mau membayar harga, ketika orang tua mau berjalan di dalam pimpinan Allah, maka teladan iman itu akan terpatri dalam pikiran dan hati anak cucu kita. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saudara dan saya, anak cucu kita, generasi-generasi muda hari ini dapat berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dalam pandemi COVID-19 ini, saudara, salah satu pergumulan yang dihadapi oleh kebanyakan orang tua adalah pembelajaran jarak jauh. Banyak orang tua yang mengeluh khawatir dengan masa depan anak-anak mereka, tidak bisa mengendalikan emosi ketika mengajar anak-anaknya, dan mungkin berbagai ancaman, celaan keluar dari mulut kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan berita. Ada seorang ibu yang menganiaya anaknya sampai meninggal. Karena anaknya susah dikasih tahu. Susah diajarkan saat belajar online. Saudara, pandemi ini menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa mendidik anak itu tidaklah mudah. Apalagi membesarkan anak di dalam jalan Tuhan. Di satu sisi sebagai orang tua Kristen kita terpanggil untuk mewarisi warisan teladan dan iman. Menolong mereka untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang banyak kelemahan. Kita bergumul dengan ketidaksabaran kita. Kita bergumul dengan kedagingan kita. Sehingga sebagai orang tua, seringkali kita merasa kecil hati di dalam membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Saudara, di dalam tantangan dan kelemahan yang kita hadapi itu, janganlah kita menyerah. Tapi sebaliknya marilah kita belajar bergantung kepada Tuhan.
Sebelum kita menuntun, menolong anak kita untuk hidup dalam pimpinan roh. Saudara, kita pun harus terlebih dahulu belajar untuk berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita belajar untuk menjadi orang tua yang bergantung kepada anugerah Tuhan. Menjadi orang tua yang menghidupi firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, Allah telah memberikan warisan kekal yang istimewa bagi kita. Dan Dia ingin kita mewariskannya kepada anak cucu kita. Dari generasi ke generasi. Karena itu marilah kita terus berjuang dan membayar harga untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kiranya dengan kekuatan serta pertolongan Tuhan, teladan dan iman yang kita tunjukkan di hadapan anak-anak kita, di hadapan generasi-generasi muda hari ini, saudara, teladan dan iman itu dapat tinggal di dalam kehidupan mereka semua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, para orang tua, para orang-orang dewasa, untuk boleh berjalan di dalam tuntunan Allah. Untuk boleh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya melalui kehidupan kita, anak cucu kita, generasi-generasi muda ini, boleh merasakan warisan kekal Allah yang tidak ternilai itu di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami yang tadinya adalah budak dosa, diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Dan bahkan kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga boleh memperoleh warisan yang kekal, yang tidak ternilai itu di dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami menganggap bahwa warisan kekal itu adalah hal yang biasa saja. Kami lebih tergoda dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kami tidak serius di dalam mengikut Tuhan. Kami tidak serius untuk boleh menjadi teladan dan menyatakan iman kami di hadapan anak cucu kami dan juga di hadapan generasi yang lebih muda. Tuhan, kami berdoa untuk setiap diri kami. Kami berdoa untuk setiap para orang tua, supaya para orang tua boleh bangkit, boleh melihat bahwa warisan kekal yang Allah titipkan kepada kami juga adalah warisan kekal yang Tuhan inginkan kami berikan kepada anak cucu kami, kepada generasi-generasi muda kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua. Bila ada di antara kami yang kurang peduli, biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kepada setiap diri kami. Boleh mendorong setiap diri kami. Supaya kami mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kami hidup di dalam Tuhan. Dan kami juga boleh mewariskan iman teladan itu kepada mereka. Dan Tuhan, kalau ada orang tua yang merasa kecil hati, Tuhan, biarlah Engkau yang boleh kuatkan. Engkau yang boleh memberikan penghiburan dan juga menolong setiap para orang tua. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berjalan di dalam Tuhan, maka tidak ada satupun yang sia-sia. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami. Kami berdoa menyerahkan anak cucu kami. Kami juga berdoa menyerahkan generasi muda hari ini. Biarlah mereka semua juga boleh meraih warisan kekal yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya. Ajar kami untuk boleh memperkenalkan Kristus kepada mereka. Dan juga boleh menuntun setiap mereka. Menolong mereka untuk boleh hidup di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami. Supaya kami para orang tua ini boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepala keluarga kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Kiranya hidup kita semakin hari semakin mengasihi dan menghormati Tuhan. Lebih dalam lagi, kita nyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan dan karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, serta pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menolong setiap kita untuk mewarisi teladan dan iman di tengah keluarga, anak cucu kita, bahkan di tengah dunia ini. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan silakan mengambil saat teduh.